wabarakatuh. Hai. Senang banget ya hari ini kita ketemu lagi di program yang pastinya udah ditunggu-tunggu. Di mana lagi kalau bukan di Copy Paste. Jangan lupa di save. Dan hari ini senang banget Mita Dan Pelangi bisa nemenin kalian semua ya. Jangan lupa pokoknya tetap pantengin program ini kalau hari Minggu di Radio Pesona jam 8 pagi. Benar banget. Nah, kalau hari Senin bisa ditonton tayangannya di YouTube pastinya jam 3 sore di official Wonosobo Web TV ya. Iya, benar banget. Dan kali ini kita spesial sekali ya, karena kita akan mendatangkan guest star. Ini gestarnya masih seumuran kita, masih Iya, muda. betul. Dan ini jago retas-meretas. Wah, gitu ngeri, ya. ngeri, Apakah ngeri. kira-kira bisa menghack hati aku gitu? Bisa sih, bisa. Ya, nanti kita akan ngobrol banyak. Jadi gimana Ya. kalau misalnya kita undang aja gestar kita kali ini. Ada siapa Pelangi? Ada Abiu dan Zaki. Ya, ini dia Zaki dan Abiu. Betul. Ya. Nah, kita mau sebelum ngobrol-ngobrol ya kita mau kenalan dulu sama dua kaula muda ini gitu ya. Abiu dan juga Zaki ini katanya juga masih sekolah kan? Iya, betul. Nah, boleh dikenalin dulu satu-satu nih, mungkin dari Zaki dulu atau Abiu dulu? Abi dulu. Oke, Abiu, silahkan. Perkenalkan, nama aku Maulana Abi Alfalah. Aku masih bersekolah di SMK Negeri 1 Wonosobo. Kelasku itu masih kelas 10 dan aku ambil jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Oh, RPL. Betul. Oke, masih kelas 10. Iya. Wow. Rumahnya mana nih, Abiu? Di Kauman Selatan. Di Kauman Selatan. Pasti Kamsela. Ya Iya. kan? Betul. Oke, nah yang satunya nih Zaki. Zaki boleh juga kenalan dong. Perkenalkan, nama saya Zakir Rauf Nur Fadilah. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Saya juga ambil jurusan yang sama, yaitu pengembangan perangkat lunak dan game. Oke, RPL juga ya. Wow, keren. Ini rumahnya Wadas Lintang. Wadas tadi ya. Lintang. Wadas Lintangnya mana? Gawaran, Gawaran. Naik perahu nggak kalau mau ke Trimulyo. sana? naik pesawat. Oh, naik pesawat. Iya. Jauh soalnya. Jauh ya. Udah berbatasan dengan kabupaten lain? Belum lah, kan masih Wonosobo. Oh, masuk Ya, Tadi kira-kira. perjalanan berapa jam kira-kira? Sekitar 2 hari 2 malam. 1 jam lah, kurang lebih lah 1 jam. 1 jam ya. Oke. Pakai pesawat soalnya. Pakai pesawat. Pesawat telepon ya langsung sampai ya. Terus, wah keren banget ini kedua gestar kita ya, Pelangi ya, betul. Abiu dan juga Zaki. Panggilannya Abiu. Abiu dan Zaki. Zaki. Ini kalian berteman pernah kenal sebelumnya atau gimana? Pernah Pernah kenal di mana? di grup PBDB SMK Negeri 1 Wonosobo pada waktu itu. Tapi ada nggak sih perkumpulan RPL gitu? Belum ada kalau untuk di Wonosobo. Oh, belum ada. Bikin lah ya biar ada ya besok. Boleh. Oke. Ya, Oke, nah ini kenapa sih Abiu dan juga Zaki tuh ambil jurusan RPL. perangkat lunak dan juga games itu emang suka dari dulu atau ya pengen coba-coba atau iseng aja atau gimana nih? Sebenarnya tuh dulu tahun 2020 itu termotivasi menjadi seorang hacker. Wow, kenapa? Keren aja kelihatannya. Tapi kemudian iseng belajar istilah web developer. Di mana web developer ini katanya dengar-dengar itu gajinya tinggi. Nah, itulah awal mula aku tertarik dan suka belajar coding sampai sekarang. Wow, gajinya tinggi. Coba kalau kita besok beralih profesi jadi seorang web developer. Iya ya, itu pasti otak kita yang tidak mampu ya. Oke, kalau Zaki nih. Kurang lebih sama sih kayak Abi, soalnya dulu awal-awal juga ambilnya di web development juga. Dulu pernah belajar HTML CSS tapi cuma beberapa bulan, soalnya habis itu laptop rusak. Pas kelas 9 baru kayak ngeliat, ada hacker nih, keren, pengen jadi hacker. Terus akhirnya belajar web pen testing sampai sekarang juga masih tetap belajar terus. Padahal mereka masih muda banget ya. Bisa-bisanya sampai kepikiran mau jadi seorang hacker gitu ya. Tapi katanya kalian tuh hackernya tuh hacker yang positif gitu ya. Apa tadi istilahnya? Sebenarnya white hat hacker itu di dunia hacktivist
itu sebenarnya ada 3 golongan. Hmm. Grey hat hacker, white hat hacker, dan black hat hacker. Black hat hacker ini mereka tujuannya untuk mencari kesenangan tersendiri, merusak suatu sistem. White hat hacker ini dia meretas, tapi dia harus memiliki perizinan terlebih dahulu untuk melakukan peretasan website atau sistem tersebut. Untuk grey hat hacker, dia itu bisa menjadi black hat dan white hat. Dia bisa baik. jahat dan juga dia bisa baik gitu. Oke, oh berarti ada 3 ya. Kalian yang jenis white nih. Right. Kira-kira apa aja yang udah kalian kerjakan gitu? Karena kan berhubungan dengan ini ya hacker ngehack gitu, mungkin pernah ngebantu temen gitu atau gimana gitu nggak? Bantu temen. Misalnya Pernah yang ngebantu pernah, temen ke hack gitu. Ada yang mungkin ke hack atau ya mungkin sekolah juga pernah punya website sekolah yang mungkin pernah bermasalah dengan hack dan lain sebagainya gitu. Perpus. Ada. Perpus sekolahanmu. Belum lama ini saya sama Zaki itu diminta tolong oleh pihak perpustakaan SMK Negeri 1 Wonosobo. Website perpus itu terkena serangan hacker, di mana file di dalam website tersebut diubah dengan file-file judi online. Oke. Nah, kemudian kita mencoba untuk memperbaiki file tersebut, kita hapus dan kita perbaiki lagi dan kita pulihkan file yang aslinya. Dan sampai sekarang website tersebut masih dalam pemulihan. Oh, kapan itu? Biasanya tuh berapa lama tuh proses kayak gitu? Untuk proses biasanya tergantung ya. Kalau saya itu bisa 1 minggu sampai 2 minggu. 1 minggu sampai 2 minggu. Itu menerima panggilan juga nggak sih gitu misalnya? Enggak, Iya kan, Belum kali ya, aja menerima panggilan kan. Iya, Ini pelatih mau ada, manggil buat apa nih masalahnya nih? ya enggak lah, aku nggak mau ke hack sih tapi. Ya, kalau Zaki sendiri nih pengalaman-pengalaman dalam ngebenerin atau mungkin jadi white hat hacker tuh ada nggak, pernah nggak? Ada sih, tapi cuman belum terlalu banyak ya. Soalnya belajar ethical hacking ini aku baru jalan sekitar 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu ya baru nemu sekitar 9 bug lah dalam 1 tahun. Ya salah satunya dari sekolahnya si Abi ini, dari Perpus. Terus ada juga yang kemarin 2 website Wonosobo itu sensitive data exposure. Jadi data pengguna di Wonosobo itu bisa saya lihat. Nah di situ udah saya laporkan juga, udah dapat respon yang baik juga dari Diskominfo Wonosobo. Terima kasih Diskominfo Wonosobo. Terima kasih Diskominfo Wonosobo, keren. Handal banget nggak tuh? Pernah juga di website Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Itu- Wow, tepuk tangan dong, ini keren banget. Ya. Terus. Di website Mahkamah Agung kayak ada spreadsheet. Jadi di situ ada nomor rekening, nomor telepon, Gmail, dan bahkan alamat lengkap. Udah saya report juga ke CSIRT Mahkamah Agung, BSSN juga, tapi sampai sekarang belum ada respon. Ya, ditunggu aja lah responnya yang baik gimana. Oke, itu gimana tuh kau sampai ke Mahkamah Agung tuh Wah. ceritanya gimana? Sebenarnya cuman lagi gabut aja, lagi boring. Duduk di depan laptop nyari kayak asik nyari bug. Akhirnya dorking lewat Google, nemulah website Mahkamah Agung. Domainnya nggak bisa disebut soalnya bugnya belum diperbaiki. Itu di situ ada linknya itu ngebawa saya ke sebuah file spreadsheet. Di situ saya buka, wah banyak banget data-data pengguna, sampai ada nomor telepon. Salah satu nomor itu tuh saya coba hubungi lah, kalau benar data itu tuh memang pengguna yang valid. Dan ternyata memang valid. Ya tapi sampai sekarang juga belum ada respon, udah sekitar 4 bulan kayaknya. Sampai sekarang belum ada respon sama sekali dari CSIRT-nya. Ya semoga aja nggak ada hacker jahat yang lain yang nemuin bug itulah. Takutnya disalahgunakan juga kan datanya. Atau lagi dijual mungkin di bridge forum. Soalnya teman saya ada yang kayak gitu, nggak bisa disebut namanya. Jual-jualin data. Ya semoga cepat diperbaiki aja sih biar nggak terjadi kebocoran data yang lain. Oke, gitu ya. Jadi harus hati-hati juga ini. Iya.
apalagi data-data penting, data-data penggunanya juga gitu. Nah, kalau misalnya kita mau melindungi website kita biar aman dari hacker gitu, bisa nggak sih ada solusi-solusinya nggak sih? Pasti bisa, Pasti ada. Tips and trick untuk mencegah website itu sebenarnya ada. Salah satunya update software. Jangan pernah yang namanya tidak pernah update software. Kalau bisa update software itu 1 bulan sekali. Yang kedua backup data. Backup data itu kalau bisa, malah kadang kalau saya backup data itu 1 minggu sekali. Terus kemudian nanti saya simpan di Google Cloud. Terus nanti kita harus mengaktifkan anti malware. Anti malware sama anti firewall. Antivirus. Ya, antivirus. Karena Firewall juga. kadang malware itu kan tidak terdeteksi. Nah, makanya dari kita untuk mengaktifkan anti malware itu, biar nanti kalau ada malware yang terdeteksi itu kita jadi tahu, dikasih tahu oleh sistemnya gitu. Oke, nah ini nih Harus penting update banget terus nih ya. Tadi udah betul. disampaikan sama Abiu, Iya. harus update, harus sering-sering backup juga gitu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Gitu. Ini backup datanya tuh data apa aja nih contohnya? Contoh data yang kita harus update gitu. Hampir semua data. Oke. Ya, dari data sistem, dari data kalau data-data mungkin data karyawan kita harus kita backup data, terus dari data karyawan bisa dari nama, nomor HP ataupun sebagainya gitu. Oke. Nah ini kalau ini kan tadi bilang ya kalau kalian sedang mengerjakan di sekolahnya Abiu gitu ya. Emang hacker di Wonosobo yang masih muda hanya kalian aja kah atau Kalau gimana? itu kurang tahu ya. Mungkin ada, tapi tersembunyi ya, lah ada mungkin. tersembunyi. Ya karena kan ada hacker tuh yang emang ini ya, biar tidak diketahui gitu ya. Main di underground. Oh, mainnya di underground. Biar emang nggak di kelacak. underground. Biasanya yang kayak gitu yang jahat-jahat biasanya main di underground gitu. Tapi kalau kalian kita blow up gitu kan nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Karena kalian yang baik gitu. Karena kalau aku sering nonton di film-film tuh yang hacker tuh emang yang bersembunyi, tapi itu adalah hacker yang jahat ya. Tapi Iya. karena mereka baik gitu kan, jadi kita Ajak ngobrol ke Nah, sini ya kan? gitu. Nah, kalau belajar coding tuh sebenarnya susah gampang atau kayaknya kan ini butuh ketelatenan gitu ya. Butuh konsentrasi gitu. Nah, bagi kalian tuh menyenangkan atau kadang ngebosenin atau gimana? Kalau aku pribadi ada fase menyenangkan dan membebankan. Membebankan. Menyenangkannya kayak gimana? Menyenangkannya itu salah satunya sebagai programmer yang pasti tergiur dengan gaji yang tinggi. Kalau untuk belajar, menyenangkan itu ketika kita berhasil menampilkan suatu program yang kita inginkan. Contohnya, belajar awal-awal itu kita belajar yang namanya Hello World. Di mana Hello World ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, Hypertext Markup Language. Kemudian kalau kadang kita bikin nulis kode HTML dan nanti niatnya mau menampilkan Hello World, kemudian ketika kita open live server, nanti itu langsung muncul kata Hello World itu, dan itu jadi suatu kebanggaan tersendiri. Oh, aku bisa nih untuk menampilkan suatu program yang kita inginkan, seperti itu. Wih, keren ya. Ada kepuasan tersendiri Ya, gitu ada ya. kepuasan Abi, ya. tersendiri. Nah, Kalau Zaki sendiri gimana nih? Sama juga nggak ngerasain hal yang Abiu rasakan gitu? kalau misalnya Sama lagi sih. capek, jenuh, udah tinggal dulu gitu atau gimana? Lah capek tinggal aja. Capek ya, capek mikir sih. Sampai mikir ya, karena itu kan emang butuh ketelatenan gitu ya. Ketelitian Logik. juga. Ketelitian, kalau misalnya salah kode, salah huruf gitu aja, Error salah pasti. salah semuanya gitu. Tapi kalau misalnya lagi belajar coding gitu, kira-kira ganggu jam belajar kalian apa nggak sih? Sebenarnya Kan kalau belajarnya aku- coding ya. Iya Iya. sih, tapi maksudnya mungkin belajar yang lain, misalnya Iya, mata betul. pelajaran lain gitu atau apa? Menyita waktu kalian nggak? Sebenarnya tidak. Nah ini buat kalian nih, kalau misalnya pengen belajar, boleh nggak sih kalau langsung belajar sama kalian gitu? Boleh banget. Boleh. Boleh banget Sama-sama ya. belajar aja. Kita sama-sama bareng-bareng belajar. Tapi siap-siap pusing gitu ya? Ya, siap-siap Betul. pusing. Wajib itu. Kalau misalnya ada yang salah gitu harus ngulang dari awal gitu atau mungkin ada yang beberapa yang diperbaiki aja gitu sih? Kalau
salahnya nggak fatal banget sih, ya diperbaiki sedikit aja lah. Tapi kalau kayak udah error semua, merah semua, mending bikin baru lagi aja lah. Kelamaan kalau benerinnya. Gitu bikin otak tuh panas gitu ya. Karena harus apa ya, sangat teliti dan bener-bener jangan sampai ada yang salah, karena nanti kalau salah satu aja bisa bikin error semuanya gitu. Nah, kalau cita-cita kalian sendiri nih, apakah memang jadi hacker handal, hacker profesional gitu, atau mungkin ada cita-cita lain? Misalnya aku pengen jadi tentara yang pandai ngehack gitu, atau apa gitu? Abi duluan aja. Abi. Kalau aku sampai sekarang belum, kalau untuk cita-cita itu belum ada kepikiran. Karena peluang untuk, kalau cita-cita ada, keinginan ada, cuma untuk bekerja masih bimbang antara di bidang pemrograman front end developer, web developer, atau di dunia cyber security sebagai security pentester. Oke, keren ya. Keren banget. Kasih tepuknya dong. Kalau Zaki nih, Zaki gimana nih? Zaki punya Kalau cita-cita apa? cita-cita udah pasti pengen jadi pentester sama aja ethical hacker. Ya emang dari dulu pengen jadi ethical hacker. Apa itu? Sama aja, white hat hacker. Sebutan lainnya kan ethical hacker. Oh, sebutan lainnya ethical hacker gitu. Keren juga. Keren. Ini adalah pahlawan dalam bidang coding ya. Betul sekali. Karena kan mereka akan membantu masalah-masalah yang terjadi kalau misalnya ada situs-situs yang dihack dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Betul banget. Tapi BTW nih, kalian tuh terinspirasi dari mana sih gitu? Selain mungkin sering membaca gitu, ada hacker yang keren gitu. Tapi mungkin ada satu atau dua nama yang bikin kalian tuh sangat terinspirasi dan pengen jadi white hat hacker. Ada. Siapa? Salah satunya, saya lupa namanya, itu dia dulu tuh pernah lihat di stasiun TV. Dia itu adalah seorang hacker yang tobat, dan kemudian sekarang dia membuat suatu perusahaan IT di luar kota. Kevin Mitnick ya. Dia dari pemuda Kabupaten Wonosobo juga. Oh, Tiovan bukan? Mas Tiovan Oh, Mas Ariwidakdo. Tiovan. Wow. Keren. Mas Tiovan. Mas Tiovan, ada fansnya nih. Kalau Zaki, Ada nggak? Kalau orang kayaknya sih nggak ada, tapi dulu kenapa pengen jadi peretas kayak gini, dulu tuh ada namanya grup hacker juga, namanya tuh Anonymous. Dulu tuh Anonymous tuh rame banget, jadi sering lihat berita-berita Anonymous gitu, kayaknya keren nih jadi hacker. Terus akhirnya ini awal kenal dari dunia hacking juga ya, sebenarnya waktu SD kayaknya, kelas 5 atau 6 tuh lupa, tapi udah kenal sama hacking gitu, udah nyoba beberapa teknik juga, teknik hacking, terus akhirnya berhenti juga gara-gara ya device lagi device, terus akhirnya baru dilanjutin kelas 9 kemarin. Oke, dari SD ya, keren banget ya Kayaknya emang. aku kalau SD dulu pengennya main aja lah gitu, kemana gitu, keluar gitu, main pasaran gitu. Kalau dia mah udah kepikiran ini ya, mau jadi hacker. Dia gitu. udah langsung punya cita-cita yang luar biasa gitu. Iya. Mungkin dari saat hamil juga udah mikir coding ya. Soalnya bapakku belum ya? dulu lulusan informatika. Bapaknya dulu bapaknya lulusan informatika. Wih, Jadi mungkin juga keren. terinspirasi dari bapak Iya. juga kali ya. Wah, Keren ya, dari sosok kaula muda dari Kabupaten Wonosobo ini menjadi hacker yang positif, tapi ya white hat hacker, ada Abi dan juga Zaki gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bermasalah nih di situs-situs atau websitenya, ini boleh hubungin mereka berdua. Iya, di mana nomor di bawah ini? Nomor di bawah ini. Sekaligus kritik dan saran ya. Nah, betul, sekaligus kritik dan saran. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi nih. Kali ini ada fun fact. Fun fact ya. Nanti kita lihat ya, ada fun fact apa aja yang akan muncul di dalam layar ya. Yeay. Fun fact yang pertama adalah Belajar coding otodidak lewat beberapa platform. Nah, Abiu, bener gak nih? Betul. Betul.
Jadi nggak ada yang ngajarin gitu. Nggak ada. Otodidak. Bener-bener otodidak. Otodidak. Kalau misalnya ada yang bingung atau pengen tanya gitu, gimana? Biasanya lewat Telegram atau enggak Facebook atau enggak masuk di grup-grup WhatsApp. Biasanya ada tuh komunitas-komunitas IT yang dikembangkan oleh beberapa misal platform decoding ataupun IT box dan sebagainya. Seperti itu. Wah, berarti telaten banget ya ngeliatin di grup satu-satu, di Telegram gitu ya. Kalau misalnya mau ngelanjutin nggak bisa, kalau aku mah udah nggak bisa lanjut ya udah tinggal aja gitu. Tapi kalau Abi tetap tidak menyerah. Kalau aku sih godaannya TikTok ya, daripada mantengin gitu. Scroll TikTok aja gitu. Sama ya. berarti. Oh sama. Zaki juga. Tapi kan ini ya, explore-nya beda. Kalau Pelangi mungkin kuliner sama joget-joget. Kalau Zaki itu pasti udah tentang coding gitu. Ya. Iya. Oke, fun fact selanjutnya. Zaki nih, cepat paham bahasa pemrograman. Betul apa enggak? Betul. Cepat paham tapi nggak ada yang sampai benar-benar jago banget. Soalnya sekarang aja pernah mempelajari bahasa pemrograman tuh kayaknya tuh 3. C#, Python sama JavaScript. Dulu itu belajar JavaScript dari Decoding, ada beasiswa gratis. Jadi di situ belajar back-end developer, ngebuat ya website bagian belakangnya gitu yang mengelola data-datanya gitu. Dan itu cuman selang beberapa hari setelah ikut itu udah lupa semua, langsung waduh ini kemarin ngetik apa gitu. Python juga kayak gitu tapi cuman paham sedikit-sedikit aja ya. Oke, selain bahasa pemrograman ada bahasa-bahasa lain yang kamu mengerti? Inggris, Bahasa kalbu? Inggris dikit-dikit. Bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa pemrograman tuh emang banyak banget gitu ya? Banyak banget. Contohnya apa? Ya itu tadi udah 3 Udah disebut. Iya, tapi emang susah dimengerti ya karena emang bahasanya susah. Ada JavaScript, Python, dan C#. C#. Ya, itu enak nggak? Woi, Beda, bukan makanan ya. Oke. Oke, masih ada lagi fun fact-nya? Nah, ini buat dua-duanya nih ya. Kurang titik atau koma seisi program bisa error atau nggak bisa jalan. Betul Benar. apa enggak? Betul sekali. Wah. Betul ya. Kalau misalnya titik diganti koma nggak bisa. enggak. Itu emang udah beda gitu Udah ya. ada aturannya Kalau 1 sendiri. titik 2 koma. Aku cantik siapa yang punya? Oke. Iya, jadi emang tadi kayak salah huruf atau kurang itu aja jadi error semuanya. Error. Pernah nggak sih ngalamin itu tapi? Pernah. Sering. Cara nyarinya yang salah tuh gimana? Kan itu kan udah ada banyak banget kode gitu tuh. Kalau misalnya kurangnya tuh di baris yang keberapa, terus di yang sebelah mana tuh biasanya nyarinya gimana? Biasanya itu ada kalau di Visual Studio Code itu kedeteksi kalau ada tanda error biasanya ada tanda merah. Nah itu biasanya kita cari di bagian line merahnya itu. Gitu. Red flag berarti ya? Iya. Iya. Oke, jadi gitu cara nyarinya udah ada tanda merahnya. Makanya jangan sampai salah gitu ya. Betul. Terus kalau misalnya pas salah gitu terus ada ini nggak misuh gitu nggak sih apa kesel gitu nggak? Rasa kesel nggak gitu kalau misalnya salah satu nih terus habis itu aduh kayak mau keluar kata-kata yang bagus gitu kan? Astagfirullahaladzim gitu Iya. ya. Sedikit banyaknya ada. Ya ini Mesti fun fact ada. juga kayaknya ya. Tapi kita nggak usah tanya lah ya misuhnya tuh ngomong apa gitu. Oh, Itu jangan. tadi istighfar lah ya. Istighfar, Yang paling istighfar, astagfirullah. solutif emang istighfar, ya betul. Oke, masih ada lagi fun fact-nya? Oke, udah habis. Udah habis ya. Tapi kita belum habis, Mita. Belum habis karena kita masih akan ada lagi di segmen selanjutnya. Di mana lagi kalau bukan di Wi-Fi area. bagi passwordnya Ya, di Wi-Fi area ini akan ada beberapa video ya. Nanti teman-teman
tinggal kasih komentarnya ya. Oke, dan kali ini akan kita lihat bareng di video yang pertama. Nah, ini kayaknya itu. Simba. Enggak, emang ini kalau coding tuh bikin cepet tua gitu apa gimana sih? Iya kan? Iya. Oke, Boleh jadi dikasih ada, komentar tuh tadi videonya. Bapak-bapak kayaknya ya. Ya, yang lagi pusing kayaknya bikin coding kayak Itu tadi salahnya kita bahas. apa? Kenapa gitu kira-kira itu? Rata-rata ya karena titik koma itu yang kurang ketelitian, titik koma dan salah huruf, typo biasanya. Begitu. Oke. Berarti kalau kalian WA chat gitu nggak pernah typo ya? Karena saking telitinya ya? Kayaknya juga. iya. Oh nggak juga. Ya siapa tahu relate di kehidupan sehari-hari gitu. Zaki mau nambahin mungkin? Nambahin ya. Mungkin kalau nemuin error kayak gitu sering banget. Soalnya kalau lagi praktek di lab kan sering tuh ada yang error temen, ini tolong bantuin dong, kenapa terus akhirnya tanya ke saya kan. Akhirnya tak lihat kodenya, lah yang hilang pasti itu yang hilang. Terus akhirnya makanya kalau ngetik kode tuh yang teliti sedikit gitu. Hal sekecil itu memang harus diperhatikan. Hal sekecil itu. Oke. Hal Gitu sekecil sih. itu harus diperhatikan ya. Berarti ini nanti Zaki tipe cowok yang perhatian gitu. Iya. Kan udah nggak kalau ngetinggal Aduh. tempo kan Iya, perhatian. betul. Kan Kalau cowok ada- idaman nggak sih? Wah, aduh, jangan gitulah. Jangan gitu katanya Cari pacarnya itu. marah. Masih Ah, muda. enggak pacaran. Nggak pacaran. Ini yang Kita harus pacaran kali. menempuh pendidikan terlebih dahulu ya. Betul. Adik ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lihat tayangan selanjutnya. Bentar kak. Ya, kenapa? Ini lagi hacking kan? Iya, saya lagi ngehack. Wih, keren kak. Berarti ini bisa dong hacking akun sosial media mantan saya, ya kan? Hacking. Tunggu. Tadi aku habis ngapain ya? Astaga. Nah, itu tuh. Kalau lagi nge-coding itu nggak bisa diajak ngomong kah? Betul sekali. Oh gitu Jangan ya. tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu. Tapi pernah nggak sih kena gangguan gitu tiba-tiba? Gangguan apa? Ya, barangkali aja lagi asik ke coding gitu, ada kucing lewat numpahin minuman apa numpahin apa gitu. Pernah pasti. Pernah. Pernah. Oke. Suruh beli gas juga pernah. Suruh beli gas ya. Tolong Zaki, Beli gas dulu. Gitu ya. Oke. Lagi fokus suruh beli gas tiba-tiba oh ya udahlah beli gas dulu. Iya. Tapi harus orang tua dulu nomor satu, codingnya nanti. Iya. Bisa belakangan ya. Betul. Tapi pernah ada juga nggak sih kayak yang lihat kalian nge-coding terus, ih kamu lagi ini ya, terus aku mau dong di hackin mantan aku gitu, maksudnya sosmed mantan aku. Bisa misal. nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa ngebajak gitu media sosial itu bisa. Berapa? Lewat phishing kalau itu. Lewat phishing. Oh, lewat itu phishing. itu beda lagi ya. Oh, beda lagi. Tapi Ya. kalian bisa ya? Bisa. Bisa. Bisa aja tapi kitanya belum pengen. Oh. Kenapa kok belum pengen? Jahat dong, kita nggak boleh. Aku kan anak Enggak, baik. maksudnya misalnya akunnya Pelangi nih ke-hack gitu. Ya. Akun media sosial dengan follower yang udah 20,8K ya. Nah, itu biasanya itu bisa dibenerin nggak sih? Bisa. Ada tekniknya ada. Untuk memulihkan akun yang diretas itu sebenarnya ada tekniknya. Kira-kira menghabiskan berapa? Juta? Berapa Tidak lama? tahu. Oh, tidak tahu karena mereka belum berkecimpung di dunia itu. Iya, tapi nggak apa-apa sih kalau sekali-kali niatnya nolong temen, ya kan, gitu kan. Tapi jangan sampai ngebajak punya mantan ya. Iya, betul. Itu kan nanti jadinya black hat
hacker. Hacker. Ya. Ya udah hater juga ya. Paket lengkap nggak tuh ya? Oke, masih ada lagi videonya? Oh, sudah Oke, habis. sudah habis. Ya, Oke, oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kita masih ada segmen lagi ya Pelangi ya. Kalau tadi udah ada wifi area, bagi passwordnya dong. Terus kita ada di segmen selanjutnya. Kita mau seru-seruan bareng di Main Bareng. Nah, di main bareng ini kita biasa ya akan mengundang sesosok nih ya, sesosok mbak-mbak gitu yang mau ngasih kita games. Kadang mbak, kadang emas kayaknya ya. Iya. Oke. Tapi kali ini kayaknya mbak sih gitu. Kita panggilkan Caca. Alecia. Hai. Aduh takut banget sih nih, aku takut banget sih. Caca Marica, hei. Ya, kayaknya udah siap banget ya mau mabar skuy gitu Ih, ya. siap Khusus banget. gestar nggak sih ini? Oke, Aduh. Caca hadir lagi di kesempatan PW Kreatif kali ini bareng White Hat Hacker gitu ya Yeah. istilahnya, yang bakal seru-seruan sama mbak-mbak host yang cantik-cantik ini gitu ya. Nah, hostnya jangan seneng dulu karena ikut main juga. Katanya kemarin ini ya, cuman ini doang kan? Enggak dong. Narasumber Hostnya hanya Pelangi, aku memandu, oke. Lanjut Caca. Oke, permainan kali ini adalah bisa dibilang adu chemistry. Adu Adu chemistry. chemistry-nya antara host sesama host ya. Nanti ada Mita dan Pelangi dan juga sesama gestar yaitu Zaki dan juga Abiyu. Oke. Permainannya adalah nanti apa ya istilahnya ya, menirukan suara. Menirukan suara dan adu chemistry. Jadi kalau misalkan nih salah satu dari tim kalian, misalkan nih Pelangi sama Mita jawab terus beda, berarti kalian akan kena coret dua-duanya. Begitupun juga dengan gestar, kalau kalian jawabnya beda, itu nanti kalau yang satu benar, satu beda, pokoknya kena coret juga, gitu ya. Oke, sudah siap? Tirukan suara benda berikut ini. Kendaraan. Kebias- Abiyu dan Zaki jawabannya beda, gitu ya. Kebiasaan denger motor knalpot breng soalnya. Aduh, Saling mencoret ya. Maaf. aduh. Baru mulai. Katanya cuma satu soal ya? Ada 100 kebetulan. Krisna. Oke, sudah. Nanti tadi aku lupa kasih 321 gitu ya. Nah, setelah aku 321 kan boleh jawab. Oke. Oke, selanjutnya adalah suara ayam. Sama Bi, santai, sama. Santai. Sama. Ada yang salah nggak ini? Sama. 21 ya. Ini belum biasa. Ya. Nggak salah. Yang salah yang Caca dikasih coretan Coret, harus dong, coret. harusnya. 321. Gimana teman-teman tadi? Hostnya enggak ya? Aduh. Enggak kompak ya? Ulah, 321 nggak ada Jangan buru-buru gitu ya. Sampai 321 dulu. ya. Tapi kan sangat semangat gitu. Ayo yang kelas. Yuk. Suara orang jualan bakso. 3, 2, 1. Suara mangkoknya itu berarti. Gimana teman-teman? Hostnya ya. Hostnya. Kita kompak. Kan suara mangkoknya itu berarti. Yang satu ting, yang satu ting. Ih, kita bilang sih nggak sih? Jadi boleh kecoret hostnya. Aduh. Gak apa-apa. Nggak. Yang banyak aja, yang banyak. Set. Pakai
jari nggak apa-apa kalau ngulangin. Iya. Gantian. Depan aja, depan yang banyak, yang banyak. Misi. Banyak banget. Ya ampun, aku saya. Balas dendam. Kita lanjut ya. Balas dendam, oke. Simak dengan baik-baik dan menjawab 3, 2, 1. Oke. Suara orang minum. 3, 2, 1. Kompak ya kali ini ya. Oke, lanjut lagi. Suara kuda. 3, 2, 1. Sama Bi, kita sama Bi. Santai. Sama. Gimana nih? Kompak gak? Siapa? Wangi. Hostnya. Udah lupa apa sih? Lanjut. Suara orang memasak. 3, 2, 1. Sreng. Suara makan kerupuk. 3, 2, 1. Rau. Satu terakhir. Udah deh. Kompak semua ya. Kalau enggak, coret satu-satu. Suara orang mandi. 3, 2, 1. Semua suara-suara sudah kalian jawab. Ada yang berchemistry, ada yang tidak. Tapi terima kasih antusiasnya. Caca hadir kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Yeay! Terima kasih Caca. Terima kasih Caca udah membersamai kita di segmen main bareng. Oke. Seru banget ya. Seru Fran, banget ya. Terlihat bahwa kita sangat-sangat chemistry. Chemistry Udah ada. Udah ada. Tapi gestar kita walaupun satu dari SMK Negeri 1 Wonosobo, satu dari SMK Wadas Lintang, tapi mereka chemistry-nya luar biasa. Iya, bahwa, betul banget. sebagai hacker itu emang kadang-kadang tidak perlu yang komunikasi, tapi hatinya udah saling berpaut. Yeay. Oke, mungkin ada pesan-pesan atau tips atau apa ya, biar masyarakat Wonosobo untuk lebih hati-hati dengan hack-hack gitu atau gimana gitu, boleh dari Zaki dulu. Pertama kalau ada orang ngirim link aneh, jangan di asal buka atau di download sembarangan. Yang kedua, jangan pakai password yang gampang ditebak, apalagi tanggal lahir, tahun lahir itu biasanya gampang banget ditebak. Dan ya udah dari saya itu aja. Oke, kalau dari Abiyu nih? Kalau dari aku, Yeay. Kalau dari aku mungkin hampir sama kayak Zaki ya, tapi lebih kalau misal terjadi HP kita diretas ataupun terkena malware, jangan langsung copot SIM card, tapi harus dihapus data-data terlebih dahulu, baru bisa nanti kalian bisa membeli SIM baru terus nanti digunakan kembali seperti semula. Gitu. Oke. Tipsnya ya dari Oke, kalau gitu terima kasih sekali kehadirannya di studio kami. Ya, Jangan sama-sama. kapok ya. ya. Sukses selalu pastinya, rajin belajar jadi anak-anak yang soleh. Amin. Tercapai cita-citanya dan yang pasti Amin. kalau misalnya jadi hacker tuh benar kayak mereka white hat hacker. Iya. Ya, jadi yang menebarkan positif ke semua orang. Oke, kalau gitu sudah waktunya kita semua berpamitan. Jangan lupa untuk menyaksikan Copy Paste di official Wonosobo TV YouTube ya, hari Senin jam 3 sore, dan dengarkan
di Radio Pesona Wonosobo setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Hari Minggu. Hari Minggu jam 8 pagi di Radio Pesona ya. Iya, jangan lupa juga follow Instagram @pw.kreatif. Jangan lupa juga follow di @pesona Wonosobo. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @officialwonosobo.tv Follow pelangi-pelangi. dan follow @mitulatos. Terima kasih. Mereka kalian ada Instagram? Siap. Apa Instagramnya? Abi Bibi, cari aja Abi I-nya 2, Bibi I-nya 3. Oke. Kalau Zaki? Zaki NSA, tulisannya ZAKY-NSA. Oke. ZAKYNSA. Postingannya 0 pasti ya, Kak, ya? Enggak, ada postingannya. Profilnya. Ada. Ada. Gengsi tuh kayak gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu kita semuanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.